فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Kitab Al-Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Seperti biasanya hadis yang disetorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak halaman 72. Hadis yang ke-7 di sini karena urutan syarahnya. Kalau yang di urutan matan yang antum hafalkan itu masuknya pada hadis yang ke-13 ya. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah al-haditsu as-sabi'. Haditsu Abi Mas'ud wa huwa Uqbah bin Amir. Bedakan Uqbah bin Amr dengan Uqbah bin Amir. Kalau Uqbah bin Amr ma'ruf dengan nama. Nah, tapi kalau Uqbah bin Amir ini seringnya disebutkan dengan kunyah Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis Abu Mas'ud wa huwa Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, akhrajahu Muslim. Masyaallah, lihat ini. Barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Bermodalkan menunjukkan, mengarahkan pada perkara yang baik, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Misalkan ada orang antum arahkan di sana ada kajian ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Orang itu akhirnya berangkat ngaji. Antum yang nunjukkan ini secara tidak langsung mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Bayangkan itu. Paham ya? Antum misalnya ngajak orang, ya akhi, salat 5 waktu wajib, apalagi laki-laki wajib salat jamaah di masjid. Orang yang antum nasihat ini, antum arahkan ke masjid, berangkat ke masjid dia. Antum sebagai penunjuk kebenaran atau kebaikan tadi mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Luar biasa keutamaannya ya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan, mengarahkan pada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala pelakunya. Akhrajahu Muslim. Kita baca berikutnya penjelasannya. Wa bi ba'dhin nusakh, dan pada sebagian cetakan Ibnu Mas'ud, wa hadza ghalat. Ini keliru. Di sebagian cetakan an Ibnu Mas'ud, ini keliru, ghalat.
Was-shawab Abu Mas'ud. Yang sahih hadisnya bukan hadisnya Abdullah bin Mas'ud, tapi hadisnya apa? Abu Mas'ud Al-Ansari. Uqbah bin Amir. Paham ya? Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi, simak itu syarahnya, hada haditsun 'azim. Ini adalah hadis yang agung. Min jawami'il kalim, termasuk ucapan-ucapan yang pendek, ringkas tapi mencakup banyak faedah. Jadi jawami'ul kalim itu pendek, ringkas lafadznya tapi mencakup di dalamnya makna dan faedah yang sangat banyak, itu jawami'ul kalim. Dan sering Rasulullah SAW ketika ditanya dengan suatu pertanyaan, beliau jawabnya cuma pendek, simpel, padat tapi faedahnya banyak. Contohnya, suatu ketika para sahabat waktu itu sedang berlayar di laut. Kemudian mereka kebingungan antara menggunakan air laut untuk wudunya atau menggunakan air bawaan dari darat, air tawar. Paham ya? Karena nanti kalau diminum habis, akhirnya nggak bisa wudu. Paham ya? Nah, kalau seandainya dipakai untuk wudu, nanti kehausan. Minum air laut kan asin. Akhirnya bertanya tentang ma'ul bahr, tentang air lautan. Apa kata Rasul alaihi wassalam? Jawabannya pendek, singkat, padat, tapi mengandung di dalamnya faedah yang sangat luas dan besar. Apa kata beliau? Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Paham ya? Nah, airnya suci. Jadi air laut itu untuk wudu boleh, suci, dan bangkainya halal dimakan. Satu pertanyaan dapat dua jawaban, bayangkan. Pertanyaannya tentang ma'ul bahr kan, tentang air laut kan. Apakah boleh untuk wudu? Jawabannya apa? Air laut itu suci dan bangkainya halal dimakan. Bisa dipahami? Dari hadis yang pendek itu diambil kesimpulan bahwasanya hewan laut itu pada asalnya semuanya halal. Bangkainya pun halal juga. Antum menemu bangkai paus misalkan, kan paus terdampar di pinggir pantai misalkan. Halal enggak? Halal walaupun bangkai. Karena dua bangkai yang dihalalkan, bangkai apa? Bangkai apa dua bangkai yang dihalalkan? Ikan dan belalang. Paham? Naam. Jadi jawami'ul kalim itu maksudnya kalamnya pendek, singkat, simple, tapi faedahnya banyak dan luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Namanya apa? Jawami'ul kalim. Fayanbaghi lil mu'min min talib ilmin wa min ghairihi minal muslimin an yahris 'ala dalalah al khair sahih. Maka selayaknya bagi seorang mukmin dari kalangan pencari ilmu dan yang selainnya dari kalangan kaum muslimin untuk semangat mengarahkan, menunjukkan kepada apa? Kebaikan. Jangan pelit. Jadi kalau saudaranya ingin mencari solusi yang terbaik, arahkan agar bertanya kepada ahli ilmu misalkan. Saudaranya ingin mencari kajian ilmu ahli sunnah, arahkan. Di tempat ini diajarkan Al-Quran sunnah. Paham ya? Saudaranya ingin kebaikan, arahkan, bimbing pada kebaikan. Yadullu ikhwatahu 'alal khair. Ikhwah itu jamak dari akhun. Jadi akhun memiliki dua jamak. Ikhwatun juga jamak dari akhun. Ikhwan jamak dari akhun juga. Ikhwah, ayyuhal ikhwah. Berarti ikhwah banyak. Ayyuhal ikhwan sama. Paham? Kalau ukhtun baru akhwat. Jadi paham insyaallah ya. Nah, antum lihat ini, yadullu ikhwatahu 'alal khair. Hendaknya dia menunjukkan saudara-saudaranya pada kebaikan. Fi dinihim, baik kebaikan pada agama mereka, wa dunyahum, dan kebaikan terhadap dunia mereka. Yadulluhum 'ala ma yanfa'uhum. Itu mengarahkan, menunjukkan mereka pada perkara yang bermanfaat untuk mereka. Karena anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Mafhum? Naam, kita lihat. Wa a'dhamu dzalika ma yanfa'uhum fid din sahih. Dan yang paling agung, yang paling besarnya bentuk menunjukkan, mengarahkan saudaranya pada perkara yang bermanfaat mereka dalam masalah agama. Masalah agama loh ya. Kalau dunia sahal lah. Tapi masalah agama antum arahkan kepada yang terbaik, antum arahkan kepada jalan yang lurus. Itu termasuk apa? Termasuk mengarahkan mereka pada perkara yang baik, yang paling baiknya. Man dalla ala khairin kana lahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan ada suatu kebaikan,
maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Masya Allah, lihat itu. Arsyadtahu ila ma'ruf fa'amila bih. Kamu arahkan dia, kamu bimbing dia kepada perkara yang baik, akhirnya dia beramal dengannya. Lihat. Jadi bermudahkan, mengarahkan, bimbing, ngajarkan kepadanya perkara yang baik. Nah, itu nanti kita mendapatkan pahala seperti pelakunya. Seperti pelakunya. Masya Allah, kita lihat. Arsyadtahu ila ma'rufin. Kamu arahkan, kamu bimbing dia kepada perkara yang baik, fa'amila bih. Akhirnya dia mengamalkan dengan kebaikan tersebut, min birril walidain, baik berupa berbakti kepada kedua orang tua, wasilaturrahim, baik berupa menyambung hubungan silaturahmi, na'am, wa batis salam, dan juga berupa apa? Mengawali salam, auraddis salam, atau berupa amalan menjawab salam, na'am, min tasmiti atis, atau mengarahkan kepada saudaranya agar menjawab apa? Mendoakan orang yang bersin. Namanya apa? Tasmit. Dibiasakan ini ya. Kalau antum bersin, jangan diam saja. Antum ketika bersin atau kita ketika bersin, ucapan apa? Alhamdulillah. Saudaranya yang mendengar ucapan tadi, jangan diam juga, mendoakan. Apa doanya? Yarhamukallah. Namanya tasmit istilahnya. Tasmit itu maksudnya mendoakan orang yang bersin. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kapan doa ini diucapkan? Kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin diam aja, enggak ada syariat menganjurkan antum mengucapkan yarhamukallah. Sudah pahami? Dari ucapan yarhamukallah itu kalau yang bersin itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena dalilnya jelas. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Bisa dipahami insyaallah ya? Dibiasakan. Jadi kalau bersin mengucapkan apa, Bang? Alhamdulillah. Kalau bersin, antum bersin, alhamdulillah. Saudaranya yang dengar ini mendoakan orang yang bersin dengan doa apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah, semoga Allah telah merahmatimu. Yang bersin tadi membalas doa dengan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah telah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Bisa dipahami? Itu doanya dihafalkan. Kita lihat lagi. Min amrin ma'ruf, dan juga berupa merintah kepada perkara yang ma'ruf, ila ghairi hada, dan juga barang selain ini. Fa in fa'ala misla qaulika yakunu laka mislu ajrih. Masyaallah. Maka jika orang tersebut yang kamu arahkan melakukan perbuatan sebagaimana ucapanmu tadi, ya, maka kamu mendapatkan pahala seperti pelakunya. Kamu mendapatkan apa? Pahala seperti pahala dia. Walaupun kita enggak ngerjakan, maksudnya walaupun di saat itu kita enggak ngerjakan, tapi hanya bermodalkan ngarah kepada yang baik, maka apa? Dapat pahala. Mafhum? Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti dia hanya mengarahkan kemudian enggak beramal loh ya. Ini maksudnya mengarahkan suatu pada perkara yang baik, dia juga mengamalkan. Mungkin di waktu-waktu yang lain ya, enggak bersamaan gitu. Bisa dipahami? Jangan punya alasan, wah, bermodalkan mengajarkan kebaikan, bermodalkan ngarahkan yang baik, walaupun aku enggak ngamalkan, dapat pahala. Enggak, kalau gitu enggak. Paham ya? Maksudnya dia dapat pahala itu ketika orang itu mengarahkan kepada perkara yang baik, dia juga ngamalkan walaupun di waktu yang lain. Paham ya? Bukan semata-mata cuma nyuruh orang, ngarahkan orang lain ke kebaikan tapi dia enggak melakukan. Ini malah justru tercela. Iya kan? La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Iya kan? Jangan kamu melarang suatu kejelekan dalam keadaan kamu melakukan kejelekan itu. Sungguh catat yang sangat besar. Apabila engkau melakukannya, itu termasuk perkara yang sangat besar. Paham maksudnya? Nah, jadi jangan sampai merintahkan orang lain pada kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Ancamannya apa ancamannya? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah taala, kamu mengucapkan suatu ucapan tapi kamu enggak mengerjakannya. Hati-hati. Jangan sampai kita justru pandai ngarahkan orang lain pada kebaikan tapi dia enggak ngamalkan. Nah, barakallahu fik, nyuruh orang lain kalau cukuran dengan qazak, malah dia qazak juga cukurannya. Berarti enggak mencontohkan. Nyuruh orang lain salat sunnah, dia enggak salat sunnah. Enggak mencontohkan berarti kan? Nah, nyuruh orang lain infak sedekah, dia enggak pernah infak pada sedekah. Memang enggak nampak sedekah infak itu ya. Cuman pastikan ketika kita ngarahkan kepada kebaikan ke orang lain,
pastikan kita mencontohkan dan juga mengamalkannya sehingga tidak terkena ancaman. Lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa kamu mengucapkan suatu ucapan tapi enggak ngerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala ya ancamannya. Kita lihat. Nahaitahu an munkarin famtathala wa tarakal munkar. Sahih, kamu melarang dia dari kemungkaran akhirnya dia mengerjakan. Maksudnya mengerjakan apa? Nah, perintah tadi dan meninggalkan larangan. Wa tarakal munkar, dia meninggalkan kemungkaran, yakunu laka mislu ajrih, maka kamu mendapatkan seperti pahalanya. Wa hadza syai' la yuhsa. Dan ini sesuatu yang tidak bisa terhitung. Maksudnya banyak sekali kasus kejadian seperti ini. Aghraduhu katsirah, tujuannya itu banyak sekali. Mafhum? Jadi kalau antum atau kita nyuruh kebaikan, contohkan dan amalkan. Jangan nyuruh orang yang kebaikan dia enggak ngamalkan, jangan. Paham ya? Nah, walaupun dia ngamalkannya itu enggak harus nampak di hadapan orang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi harus paham seperti itu ya. Jangan sampai nyuruh orang lain kebaikan tapi dia enggak melakukan, jangan. Fayanbaghi lil mu'min an la yuhaqqir nafsahu. Maka selayaknya bagi seorang mukmin untuk tidak apa? Tidak menghinakan, merendahkan dirinya. Maksudnya merendahkan dirinya itu masih menghinakan dirinya. Wala siyama talibul ilmi. Terlebih-lebih lagi pencari ilmu. Bal yabdul lil ma'ruf, bahkan dia hendaknya mencurahkan suatu kebaikan, wa yadul al khair, dan mengarahkan pada perkara yang baik, wala yai'as. Ini penting ini. Dan jangan putus asa. Wah, nanti anak nyuruh juga enggak dilakukan. Ngajarkan ilmu juga belum tentu didengar, nasihati pun belum tentu didengarkan juga. Jangan, itu semuanya perkara yang tidak benar. Maksudnya bagaimana? Antum sampaikan aja sudah, sampaikan, arahkan kepada perkara yang baik. Perkara dia menerima, alhamdulillah. Kalau belum menerima, doakan biar mendapatkan apa? Hidayah. Selesai tugasnya. Jangan ada pikiran, wah ana enggak mau dakwah, enggak mau mengarahkan kepada kebaikan. Kenapa? Paling-paling ucapan itu enggak didengar. Nah, itu termasuk apa? Termasuk barakallahu fiik, perkara yang buruk. Itu enggak boleh. Antum sampai punya pikiran seperti itu salah. Ana enggak mau dakwah, enggak mau ngajarkan ilmu. Lah kenapa? Paling-paling ucapan itu enggak didengar. Itu enggak boleh ya. Lihat ini. Wala yaqul, dan jangan seseorang mengatakan hadza la yasma' wa yastajib. Nah, yang ini paling-paling enggak didengar ucapannya. Enggak diterima ajakannya. Au yaqul haula yastajibun atau suudzon. Mereka enggak akan dengar. Mereka enggak akan dengar. Kami ngomong apapun mereka akan dengar. Jangan ucapan seperti itu. Sampaikan aja. Bal yabdul, bahkan curahkan, sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi subhanahu wa ta'ala, dan Allah taala akan memberikan taufik dan yang akan memberikan petunjuk. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya mengarahkan saudaranya pada perkara yang baik itu jangan nunggu antum baik dulu. Paham ya? Wah, nanti ujung-ujungnya ana nyuruh orang lain berbuat baik, ana enggak baik. Jangan gitu. Tapi bagaimana? Bersamaan dengan itu proses. Maksudnya bagaimana? Antum nyuruh orang berbuat baik, antum juga berbuat baik gitu loh. Berusaha untuk berbuat baik juga. Jangan sampai nunggu sempurna dulu kemudian baru nyuruh orang lain. Itu salah juga. Misalkan gini, orang baru belajar ilmu, dapat dalilnya, dapat ilmunya, kemudian dia enggak mau ngajarkan orang lain. Alasannya apa? Kami banyak dosa, kami belum sempurna ilmunya, kami belum banyak ilmunya, akhirnya enggak mau ngasih tahu orang lain tentang kebaikan. Salah. Sampaikan kebaikan kepada orang lain dan berusahalah untuk berbuat baik juga, dan berusaha untuk mengamalkan amalan yang apa? Yang diarahkan, dibimbingkan kepada orang lain tadi. Itu yang terbaik. Proses. Jadi paham enggak? Jadi pahami ya? Jadi nyuruh orang lain berbuat baik, jangan nunggu kita sempurna. Kita enggak akan pernah sempurna. Enggak akan pernah kesempurna ya, pasti banyak kekurangannya. Tapi bagaimana? Perintahkan orang lain, arahkan orang lain pada perkara yang baik dalam keadaan dia berproses juga untuk berbuat kebaikan. Jadi pahami? Nah, karena enggak ada yang suci. Paling-paling yang bisikan antum dengarkan orang awam sok suci. Sok suci, sok alim, ya kan? Biasanya diajak seperti itu, biarkan aja. Nah, kita enggak suci, kita enggak alim. Paham ya? Nah, kita punya ilmu, ada perintah dakwah, selesai. Jadi pahami? Naam. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allif asbabullah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di urutan sini berarti hadis yang keberapa itu? 14 ya, kita baca. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'idhu." Barang siapa yang minta perlindungan pada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia.
Wa man sa'alakum billah fa'atuh. Dan barang siapa yang minta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, beri dia. Fa'atuh, kasih dia, diberi pemberian. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Penting ini. Dan barang siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan, maka balaslah dengan balasan yang serupa kalau mampu. Kalau enggak mampu membalas yang serupa, doakan, apa doanya? Jazakallahu khairan. Nanti dikuatkan dengan hadis yang lain. Rawahu Tirmidzi, hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Apa lafadznya? Man suni'a ilaihi ma'rufan. Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'. Sering dengar itu ya. Hadisnya siapa? Usamah bin Zaid. Rawahu Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Apa kata Rasul alaihi wassalam? Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha bis sana'. Artinya apa? Barang siapa yang seseorang diberikan padanya suatu kebaikan, kemudian dia mengucapkan kepada pelaku kebaikan tadi jazakallahu khairan, bayangkan doa aja jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah memberikan balasan yang lebih. Jadi dia hanya bermodalkan doa, tapi itu sudah dinilai memberikan balasan yang lebih. Ablagha fis sana', memberikan balasan sanjungan yang lebih. Bisa dipahami? Nah, makanya dibiasakan kalau antum dikasih sesuatu, jangan diam saja. Jazakallahu khairan ya akhi, juzita khairan, jazakumullahu khairan. Ya, kalau sama perempuan misalkan ya, nam jazakillahu khairan, dibiasakan seperti itu. Jangan diam, enggak mendoakan sama sekali, jangan. Paham ya? Dikasih sesuatu jazakallahu khairan. Mau diubah kalau yang mengasih boleh juzita khairan. Artinya sama. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Untuk jawabnya boleh dijawab yang serupa, boleh dengan dhamir yang ringkas, wa iyyak, selesai. Paham maksudnya? Itu menunjukkan bahwasanya berterima kasih. Kita lihat. Kata beliau, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Dan barang siapa yang mendatangkan kebaikan kepada kalian, ngasih kebaikan, baik itu berupa nasihat, berupa makanan, minuman, fisik atau yang semisalnya, fakafi'uh, maka balaslah dengan balasan yang apa? Yang setara, yang sama. Fa in lam tajidu fad'ulah. Kalau kalian enggak menjumpai, enggak mendapati balasan yang ingin antum balas, maksudnya enggak punya balasan yang ingin dibalas, yang ingin diberikan pada orang tadi, fad'ulah. Maka doakanlah untuknya. Doanya bagaimana? Dijelaskan dalam hadis rawahu Tirmidzi tadi. Hadisnya siapa tadi? Hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul alaihi wassalam? Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'. Itu hadis sahih itu. Barang siapa yang diberi kepadanya suatu kebaikan, kemudian dia mengucapkan kepada pelakunya jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah apa? Memberikan balasan sanjungan yang lebih. Jazakallahu khairan ya akhi, Allah barik fiik. Doakan. Mafhum? Kenapa? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan yang serupa. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis apa? Dengan jenis amalannya. Kita lihat. Qala asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi, penjelasannya itu ikhtasarahu al-muallif rahimahullah wa tamamuh. Di sini hadis ringkas sekali, diringkas oleh muallif, dan kesempurnaannya man ista'adza billah fa'idhuh, ini yang sempurna, versi sempurnanya. Naam, wa man sa'ala billah fa'atuh, wa man da'akum fa'ajibuh, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau hadisnya Usamah bin Zaid pakai suni'a. Kalau ini sana'a. Maka suni'a ilaihi ma'rufun. Kalau ini sana'a ilaihi ma'rufan, kalau ini. Paham ya? Yang sana mukhair sighah yang sana. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Wa fi riwayah hatta ta'lamu. Wa fi riwayat ukhra man da'akum fa'ajibuh. Dzakara Syekh Muhammad rahimahullah taala fi kitab at-tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab maksudnya. Wa azzahu li Abi Daud wan Nasa'i. Kami artikan, barang siapa yang minta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan. Dan barang siapa yang minta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Dan barang siapa yang ngundang kalian, maka penuhilah undangannya. Terkhususkan undangan apa ini? Undangan walimatul urs. Undangan walimatul urs itu undangan walimahan pernikahan. Itu pada asalnya wajib dipenuhi undangannya.
selama apa? Tidak ada kemaksiatan, kemungkaran di dalamnya. Dijelaskan bawah nanti. Kalau ada kemungkaran dan kemaksiatan, jangan hadir. Cukup antum berpesan, maaf kami tidak bisa hadir, atau datang sebelum acara ngasih hiburan biar nanti nggak tersinggung. Maaf nanti kalau hari H kami nggak bisa hadir, kami ada keperluan. Mungkin ini ada titipan sedikit buat si fulan yang sedang menikah misalkan, aman. Itu trik itu. Siasat syar'iyah namanya, politik syar'i. Jadi daripada hadir di hari H, ada dangdutan, musik, pesta khamar misalkan, nah ada judi juga di situ misalkan. Nah itu maksiat semua itu. Ya kan? Nah, antum caranya hadir sebelum acara atau setelah acara. Paham ya? Nah, adapun ketika di acara seperti itu dangdutan nyanyian datang, enggak bisa mengingkari, nanti dia khawatir kena dosa. Kecuali dia datang mengingkari. Ngomong sama orang tadi, ini enggak boleh Pak, haram ini Pak, musik Pak. Kalau berani enggak masalah. Paham ya? Kalau enggak berani tadi itu. Paham ya? Daripada nanti resiko kita datang oleh acara maksiat, acara pernikahan tapi ada kemaksiatan, terkena dosa karena enggak mengingkari, lebih baik dia apa? Mencari solusi yang lain yang lebih selamat. Datang sebelum acara, memberikan hiburan tadi, ya, semoga acaranya lancar, acara pernikahan maksudnya. Paham ya? Ini mungkin ada sedikit bingkisan buat si fulan atau fulanah yang sudah menikah. Selesai. Antum pulang aman, dia enggak akan tersinggung. Kenapa? Karena sudah ngasih apa? Sudah memberikan udzur sebelum acara. Itu yang terbaik seperti itu. Dan itu terbukti. Daripada ketika hari H diundang atau enggak datang, enggak ngasih udzur wala syai', enggak memberikan alasan, mungkin tersinggung dia. Ya kan? Nah, kita lihat biar tambah jelas nanti bagaimana masalah undangan apa undangan walimah ini. Jadi yang wajib dihadiri undangan walimatul urs itu hukum asalnya. Adapun walimatul khitan, tahu walimatul khitan ya? Undangan makan-makan karena ada anak yang sedang dikhitan, habis khitan itu biasanya, itu hukumnya mustahab, tidak sampai wajib. Paham ya? Nah, kalau yang undangan walimatul urs ini dikuatkan dalam riwayat yang lain, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk walimatul urs, maka datangilah. Itu hukum asalnya wajib. Paham ya? Kita lihat. Dan barang siapa yang telah melakukan kebaikan untuk kalian, fakafi'uh, maka balaslah dia dengan kebaikan yang serupa. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, namun jika kalian tidak mendapati, tidak menjumpai sesuatu yang akan apa? Yang kalian untuk membalasnya, fad'ulah, doakanlah dia hatta tarau, sampai atau hingga kalian melihat annakum qad kafa'tumuh, hingga kalian melihat bahwasanya kalian telah membalasnya dengan kebaikan serupa. Dalam riwayat hatta ta'lamu, hingga kalian mengetahui bahwasanya kalian telah membalasnya dengan balasan yang serupa. Paham ya? Naam. Dalam riwayat yang lain, man da'akum fa'ajibuh, barang siapa yang mengundang kalian maka penuhilah. Ini semuanya disebutkan dalam kata beliau, disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan Kitab Tauhid. Kita lihat sini barakallahu fiik. Wal maksud annahu haditsun jayyidun 'azim. Dan yang diinginkan di sini bahwasanya ini adalah hadis yang bagus, yang agung. Ya dulu ala anna ahli iman yanbaghi an yakuna bainahum hakadha. Man sa'ala billah a'tuh ta'ziman lillahi 'azza wa jalla. Ini orang Arab aja, orang Arab. Itu kalau ada orang minta lebih as'alak billah, ada lafaz billah itu orang Arab takut. Karena apa? Karena dia minta tapi dengan menyebut nama Allah. As'alak billah, aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Itu biasanya langsung dikasih biasanya. Karena takut. Paham ya? Karena dia membawa nama Allah itu. As'alak billah ya akhi. Itu biasanya langsung dikasih biasanya. Kalau kurang percaya nanti kalau antum ke Arab sana, mungkin ke Saudi atau ke Yaman, lafaz as'alak billah, lafaz billah itu ada billahnya. Itu orang Arab takut. Makanya takut bagaimana? Maksudnya kalau antum minta seharusnya dikasih, tapi ada lafaz billah, langsung dikasih. Makanya ini ada hadisnya, paham ya? Man sa'ala billah fa'atu, ya kan? Barang siapa yang minta dengan menyebut nama Allah maka berilah. Walaupun minta-minta enggak boleh aslinya. Paham ya? Ini sekedar apa? Kalau ada orang minta dengan menyebut nama Allah, kasih. Jelaskan nanti. Kasihnya kapan? Orangnya bagaimana? Kalau orangnya layak untuk diberi dan berhak. Paham maksudnya? Berarti ada lafaz apa? Layak dan berhak diberi. Itu penjelasannya nanti. Kalau orangnya enggak layak diberi, enggak pantas dikasih, jangan antum kasih. Datang barakallahu fi di depan pintu rumah joget-joget, nyanyi salatullah salamullah itu ya.
minta-minta, badannya kekar, pendek kekar badannya. Paham ya, barakallahu fiik. Nah, pendekar ya, pendek kekar itu ya. Dikasih enggak kira-kira? Nyanyi. Jangan dikasih, itu enggak berhak. Kalau saatnya kerja dia masih mampu. Paham? Kalau orangnya cacat, memang layak dikasih, kasih. Karena nanti sebutkan nanti kalau memang dia itu layak dan pantas, kasih. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau menunjukkan bahwasanya ahli iman selayaknya ada di antara mereka hal yang demikian. Maksudnya bagaimana? Yaitu barang siapa yang minta dan menyebut nama Allah, maka berilah sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena as'alak billah, billahnya ini. Wala yanbaghi as-su'al billah kama ja'an nahyu an dzalika. Walaupun ini memang diperintahkan untuk ngasih, tapi tidak layak permintaan dengan lafaz ini, karena biasanya ada unsur maksa gitu loh. Biasanya orang Arab ini yang anak amati loh ya. Itu orang Arab yang awam-awam biasanya kalau minta bisanya ya akhi atini ya akhi, atini ya akhi. Berikanlah kepadaku. Itu permintaan yang biasa. Biasanya mau ngasih enggak masalah. Ngasih silakan. Tapi kalau udah biasanya kalau minta as'alak billah itu biasanya udah perkara besar itu. Ada billahnya itu. Paham ya? Nah, kata beliau lihat ini. Wala yanbaghi as-su'al billah. Sebenarnya enggak pantas meminta dengan menyebut nama Allah. Kama ja'an nahyu an dzalik, sebagaimana datang larangannya. Lakin akan tapi lau fa'ala, kalau seandainya ada yang melakukan as'alak billah ya akhil aziz, as'alak billah ya akhil karim, fayanbaghi i'ta'uhu ma tayassara min dzalik, maka selayaknya diberi sesuai dengan kemudahannya, kasih. Tapi pada asalnya enggak layak. Kalau yang paham ilmu dia enggak akan menggunakan lafaz billah. Tapi kalau ada orang minta dengan lafaz menyebut nama Allah, as'alak billah, kasih semampunya. Paham ya? Naam. In kana faqiran yu'ta ma tayassar. Ya kan? Kalau dia fakir, kasih. Sesuai dengan yang dimudahkan. In kana min maliz zakah, jika itu termasuk dari harta zakat, wa huwa min ahliha, dan dia termasuk orang yang berhak mendapatkan, yu'ta, kasih. In kana yatlub indar aw yastahiq indar, ungdar. Artinya apa? Jika dia minta untuk ditunda pembayaran hutang misalkan, dan berhak untuk ditunda, maka ditunda. Paham? Maksudnya indar itu maksudnya penundaan pembayaran hutang. Dia misalkan seharusnya jatuh tempo akhir bulan datang ya. Akhir bulan datang ya akhi, as'alak billah ya akhi, ana belum mampu bayar hutang, tolong dikasih apa? Ditunda. Nah, dikasih ditunda. Paham ya? Nah, dikasih penundaan, enggak perlu dinaikkan nominal hutangnya. Amma idza talaba ma la yastahiqu fala haqqa lahu fi dzalik. Penting, adapun apabila meminta sesuatu yang dia tidak berhaknya, tidak berhak untuk mendapatkannya, maka tidak ada hak untuknya. Dia minta sesuatu dirinya yang dia enggak berhak mendapatkannya. Fala haqqa lahu fi dzalik. Falau sa'ala billah an yu'ta min az-zakah la yu'ta. Walaupun dia menyebut nama Allah ketika minta untuk diberi zakat, kalau dia enggak berhak jangan dikasih. Li'annahu sa'ala billah ma la haqqa lahu fi. Dikarenakan dia minta dengan menyebut nama Allah pada perkara yang tidak yang dia tidak punya hak di situ. Wala wajhalahu, tidak punya sisi yang diperbolehkan juga. Fasu'aluhu khata', maka permintaannya salah. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya minta-minta pada asalnya enggak dibolehkan aslinya. Cuman kalau ada orang minta dengan menyebut seperti ini, as'alak billah, nah, dan dia berhak mendapatkannya, layak, kasih semampunya. Paham? Nah, jadi ini bukan dalil tentang bolehnya minta-minta loh ya. Dalil, nah bagaimana respon kita kalau ada orang minta. Nah ya, biasanya antum kalau perjalanan di mobil atau motor ya kan, sedang jalan raya, berhenti di di lampu merah kuning hijau, banyak orang minta-minta biasanya. Mulai dari manusia silver, mulai dari manusia yang pakai kostum badut itu, ada yang Doraemon, ada yang macam-macam di bangjo itu, ada juga yang cacat. Nah, yang antum kasih yang mana kira-kira? Kita lihat yang kita kasih yang kira-kira cacat, enggak mampu, kasih enggak masalah. Sehat, badannya besar, cuma pakai kostum kayak boneka itu. Joget-joget minta uang. Iya enggak? Biasanya ada kan seperti itu kan? Ada lagi yang sudah enggak bermodal tapi hormati aja, manusia silver. Atau muterkan kotak. Badannya besar badannya loh ya. Kalau enggak percaya, kadang lihat aja. Nah, pas mungkin belanja atau di perempatan jalan yang ada bangjo itu katanya badannya gendut. Tapi dicat badannya pakai cat silver itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu enggak layak. Lebih baik antum kasih orang yang sukanya berangkat jalan, itu lebih bagus. Mereka benar-benar kerjanya jelas.
nyebrangkan orang tahu ya, nyebrangkan orang yang di perempatan itu kerjanya jelas itu. Kasih enggak masalah itu. Paham ya? Nah, tapi kalau yang joget-joget, nyanyi-nyanyi enggak usah dikasih. Apalagi waria. Wah, nah, jangan. Paham ya? Tahu waria kan? Wanita pria. Allahumma musta'an. Nah, ada juga kadang di perempatan itu ya. Kita lihat lagi. Kadzalika idza ista'adza billah la yu'ad illa idza kana yasta'in bi syai'in laisa lazimun lah. Seperti itu juga apabila dia minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, perhatikan ya, maka jangan dikasih perlindungan kecuali idza kana yasta'id bi syai'in, kecuali kalau dia itu minta perlindungan dengan sesuatu laisa lazimun lah, sesuatu yang tidak lazim untuknya. Wa inna ma ista'ad fi haqqin. Ini wallahi benar kayak fi haqqin gitu ya. Karena itu titik-titik kalau fi haqqin kelihatannya. Nah, hanya saja boleh dikasih itu kalau dia minta perlindungan pada perkara yang benar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, "Na'am awid man ma'adal haqqa bi ahli." Berilah perlindungan. Berilah perlindungan apa-apa yang suatu hak itu bisa kembali pada pemiliknya. Jadi, kalau orang minta perlindungan pada perkara yang itu benar, kasih perlindungan. Kalau tidak, jangan. Fa in qala, kalau jika dia mengatakan a'udzubillah an nam tulzimuni bi kadza syai'un laisa bilazimin lah. A'udzubillah. Aku berlindung dengan menyebut nama Allah agar kamu mengharuskan untukku dengan suatu perkara yang itu enggak harus untuknya. Atau a'udzubillah an ta'khudhu minni ma la haqqa lakum fi. Atau dia mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah taala agar kalian mengambil dariku sesuatu yang yang bukan hak kalian. Itu jangan dikasih karena bukan hak untuk kita. Paham ya? Nah, fihi kata oleh yu'ad. Paham ya? Nah, maksudnya kalau barakallahu fi minta perlindungannya itu pada perkara yang benar itu baru dikasih perlindungan. Tapi kalau tidak jangan. Nah, antum lihat itu atau dia mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah taala anta khudhu minni, untuk kalian mengambil dariku, wallah alam, mengambil itu menolong dengan pertolongan atau yang semisalnya, mala haqqa lakum fi, yang kalian tidak punya hak di situ, dalam yu'ad, dikasih perlindungan. Karena kita tidak punya hak tidak punya hak pada harta atau sesuatu yang ada pada orang tersebut. Yu'ad, dikasih perlindungan. Aw ma'asbah dzalik. Allah alam, ini apakah bacanya u'awid billah? Kalau a'udzu billah itu kan berlindung kepada Allah taala ya, tapi kalau minta perlindungan itu kan isti'adzah seharusnya ya. Tapi karena itu mungkin maknanya itu minta perlindungan maknanya. Paham ya? Kita lihat sini. Wa asbah dzalik min al-asya' allati lahu fiha haqqun aw laysa bilazimatin lah. Dan semisal itu dari perkara-perkara yang dia itu punya hak di situ, atau sesuatu yang tidak harus ada padanya, intinya selama itu ada unsur hak benar, maka dikasih perlindungan. Kalau enggak, jangan. Amma an yasta'id bi syai'in lazim, ka an yaqul a'udzu billahi an ta'khudhu ad-dain alladhi 'alayya, aw a'udzu billahi an ta'muruni bi ma'ruf, aw tanhauni an munkar, la yuta'. Paham ya? Adapun kalau dia minta perlindungan dengan suatu perkara yang lazim, yang harus, paham ya? Karena harus kita merintahkan perkara yang ma'ruf, harus enggak? Harus melarang perkara yang munkar, harus enggak? Harus. Dia mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah taala dari perbuatanmu merintahkan aku pada perkara yang ma'ruf, dari perbuatanmu melarang aku dari perkara yang ma'ruf. Itu dia enggak perlu ngomong seperti itu, karena memang sesuatu yang lazim, merintahkan perkara yang ma'ruf, melarang perkara yang munkar. Antum lihat itu. Nah, amma an yasta'id bi syai'in lazim, adapun dia minta perlindungan dengan sesuatu yang lazim, yang harus, ka'an yaqul a'udzubillah an ta'khudud dain alladzi 'alayya. Aku berlindung kepada Allah taala an ta'khudud dain, untuk kalian mengambil dain, hutang. Yang jadi tanggunganku. A'udzubillah an ta'muruni bi ma'ruf, atau aku berlindung kepada Allah taala agar kalian merintahkan aku pada perkara ma'ruf. Maksudnya enggak perlu berlindung pun pasti diperintahkan. Aw tanhauna 'anil munkar, atau kalian nah barakallahu fiik, aku berlindung kepada Allah taala terhadap perbuatan kalian melarang aku dari perkara yang mungkar. La yuta', kalau seperti ini jangan ditaati. Kenapa? Karena perintahnya ini maknanya kalian jangan perintahkan perkara yang ma'ruf dan jangan melarang aku dari perkara yang mungkar. Jadi dia minta perlindungan biar kita ini enggak nyuruh dia pada perkara ma'ruf dan tidak melarang dia dari perkara mungkar. Yang seperti ini jangan dilindungi, itu maksudnya. Tetap perintahkan perkara ma'ruf, larang dari perkara mungkar.
Bisa dipahami ya? Seperti itu. Naam. La yuta' al taati. Li'annahu ista'adza billahi min syai'in Allahu amara bi adami i'adatihi fihi wa amara bi ilzamihi bihi. Dikarenakan di situ dia meminta perlindungan kepada Allah Taala dari sesuatu yang Allah Taala justru merintahkan agar apa? Tidak memberikan perlindungan pada mereka, melindungi orang agar kita apa? Tidak merintahkan perkara yang ma'ruf dan melindungi orang agar kita tidak melarang dari perkara yang mungkar, itu kan enggak boleh. Bahkan apa? Wa amara bi ilzamihi bih. Bahkan Allah Taala perintahkan apa? Untuk senantiasa dengan perbuatan tersebut. Apa maksudnya? Merintahkan perkara ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Wa hakadha idza da'aka. Kita selesaikan sekalian ya bawah itu ya. Dan demikian juga apabila ada orang mengundangmu, fa innahu yujab, maka sungguhnya apa yujab? Dipenuhi undangannya. Dipenuhi undangannya. Illa idza da'a ila munkar, kecuali kalau ngundang pada perkara yang mungkar. Ngajak pada perkara yang mungkar. Da'aka itu bisa mengajak, bisa mengundang. Diundang pada perkara yang wajib didatangi, datangi. Atau diajak pada perkara yang baik, maka diterima. Kecuali apabila dia mengajak pada perkara yang mungkar, atau dia menyeru, atau dia mengundang pada perkara yang mungkar, itu jangan. Au ila walimatin fiha munkar wala yujab, atau mengundang untuk hadir ke walimahan yang dalamnya ada kemungkaran, fala yujab, jangan dipenuhi. Ingat-ingat ya lafaznya ada kemungkaran dalamnya. Berarti kalau walimatul urs itu enggak ada kemungkaran, wajib datang. Hukum asalnya. Walaupun antum puasa misalkan. Walaupun di situ enggak makan, minimalnya hadir menepati undangan tadi itu. Bisa dipahami? Kalau puasa sunnah boleh enggak dibatalkan? Boleh, enggak masalah. Batalkan, ikut hadir makan, enggak masalah. Enggak dosa juga. Walaupun sengaja enggak dosa juga. Illa idza kana al-mad'u yastati' izalatul munkar. Yang penting ini, kecuali kalau orang yang diundang itu mampu menghilangkan kemungkaran. Jadi walaupun di walimatul urs, di walimahan, pernikahan, acara pernikahan itu ada kemungkaran, walaupun ada kemaksiatan dan dia mampu untuk menghilangkan kemungkaran, hadir, enggak masalah. Misalkan dia punya wewenang, misalkan dia penguasa, pemimpin misalkan. Begitu datang dia berani bubarkan misalkan. Nah, enggak masalah. Tapi kalau dia hanya rakyat sipil biasa, datang pun enggak mengingkari kemungkaran, justru malah nanti khawatirnya apa? Ridho terhadap kemungkaran, maka asalnya enggak usah datang. Kita gunakan politik syar'i tadi. Mungkin hadirnya sebelum acara, sebelum hari H, sekaligus memberikan udzur yang syar'i bagaimana alasannya, atau setelah acara. Paham ya? Tapi kalau ketika hari H acara tersebut kemungkaran baik di situ enggak mengingkari juga, asal enggak usah hadir. Jangan sampai nanti terkena apa? Imbas dosanya. Hakadha yaqulu sallallahu man ata ilaikum bima'rufin fakafi'uh. Demikianlah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan fakafi'uh, maka balaslah kebaikan tersebut dengan balasan yang serupa, bahkan lebih. Naam. Sana'a lakum sani'atan thayyibatan. Seseorang memberikan kepada kalian dengan perbuatan yang baik. Naam. Yukafi ala ma'rufihi bil ma'ruf, maka hendaknya dia, atau yukafa yang seharusnya dia dibalas atas perbuatan baiknya dengan perkara yang baik. Naam. Minat dunia, baik itu perkara dunia. Dan itu wallahualam, tidak itu apakah sambungannya atau ada lafaz yang lain, wallahualam. Tapi kalau diartikan bahasanya, maka kalau ada orang berikan suatu kebaikan, kemudian dibalas dengan apa? Balas atas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang serupa, baik perkara dunia, maka bisa juga. Paham ya? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbal hadiyah wa yusib 'alaiha. Lihat ini. Dan dahulu Rasulullah SAW itu menerima hadiah dan mendoakan pahala atas pemberian tersebut. Jazakallahu khairan, mendoakan apa? Kebaikan atau tidak? Jazakallahu khairan. Naam. Rasulullah menerima hadiah. Katanya Rasulullah enggak menerima pemberian. Kalau pemberiannya hadiah nerima, yang enggak terima itu sedekah, sedekah. Ahlul bait enggak terima sedekah. Kalau hadiah nerima. Fa idza sana'a ma'rufan min syai'in yanfa'uhu misla islahihi izar au misla islahihi izar au islahu sayyarah sahih. Kita artikan dulu. Maka apabila ada orang berbuat kebaikan berupa apa? Berupa sesuatu yang bermanfaat padanya, untuknya seperti apa? Membikinkan sarung, memperbaiki sarung, permak sarung misalkan, atau memperbaiki mobil, bengkel, tapi orangnya mengatakan, enggak usah bayar aja lah, anak perbaiki. Berbuat baik atau tidak dia?
antum katakan jazakallahu khairan. Nah, ya, karena dia udah ngomong enggak usah bayar. Nah, seperti itu. Kita lihat ila ghadzalik minal wujuh allati tastati an tukafi'ahu fiha fatukafi'uh. Dan selain itu dari perkara-perkara yang kalau kamu mampu untuk membalasnya maka balasilah. Fa in ajasta, tapi kalau enggak mampu memberikan, enggak mampu balas budi dengan perbuatan yang sama, fad'ulah. Lihat, doakanlah dia. Nah, diperhatikan ya, doakanlah dia. Fad'ulah, doakanlah dia. Hatta tara hatta ta'lam, sampai kamu mengetahui, wa fi riwayah ba'dihim hatta turau, sampai mereka nampak, sampai mereka kelihatan, tadunnu, sampai kalian mengira, maksudnya mengira bahwasanya sudah pantas untuk apa? Pantas mendapatkan balasan yang serupa tadi itu. Walakin ja'a fi riwayat sahihah hatta ta'lamu, tambah jelas lagi. Sampai kalian benar-benar mengetahui balasan tersebut sudah cukup. Wa hadza yadullu ala annaha bi ma'na tarau bi fathil ta, tarau. Jadi bukan turau tapi tarau bi fathil ta, ta'lamu, yakni yajtahid wa yahris hatta yad'ulah. Berusaha dan semangat hingga apa? Mendoakan untuknya da'awatun katsirah, doa yang banyak. Naam, ya'lamu ma'aha, dia mengetahui bersamanya annahu kafa'ahu ala ma'rufih, yang dengan prediksinya dia telah apa? Telah membalas dengan balasan yang serupa terhadap kebaikannya. Alladzi lam yastati' ma'ahu an yukafi'ahu ala bil mal, yang mana dia enggak mampu untuk membalasi kebaikan orang tadi dengan harta. Jadi kalau antum enggak mampu membalas dengan harta, minimal doa tadi. Minimalnya apa? Doa. Jadi jangan diam aja ya, dikasih ya jazakallahu khairan. Itu doa. Wa hadza min makarimil akhlaq, termasuk apa? Bentuk akhlak yang mulia. Wa min mahasinil a'mal, dan termasuk amalan-amalan yang indah. Wa min tibis syam, dan juga termasuk apa? Termasuk karakter dan juga apa? Sifat yang bagus. Amal i'rad, perhatikan ini, adapun berpaling amman ahsan ilaik, enggak peduli, cuek orangnya. Enggak peduli, cuek orangnya. Adapun i'rad, berpaling, disimak kitabnya itu ya, yang punya kitab. Amal i'rad, adapun berpaling amman ahsan ilaik, terhadap orang yang berbuat baik kepadamu. Jadi seakan-akan orang itu enggak pernah berbuat baik, padahal pernah. Dia berpaling, enggak peduli pokoknya. Wa ka'annahu ma fa'ala syai'an, seakan-akan dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Falaisa min makarimil akhlaq, ini bukan termasuk apa? Akhlak yang mulia. Ingat-ingat hadisnya. Nan barakallahu fiik, di antaranya adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al", di antaranya. Termasuk doa juga termasuk bagus juga. Kemudian juga ayat hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Wallahu a'lam bishawab, yang kita ambil untuk hadisnya ya, yang antum starkan. Hadisnya Abu Mas'ud tadi dan juga hadis Ibnu Umar yang pendek itu enggak masalah kalau enggak mampu yang panjangnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.